ekonomi Islam dalam perekonomian Eropa abad pertengahan. A. Aktivitas ekonomi dalam Islam abad pertengahan. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dinasti Bani Umayyah. Spanyol merupakan awal mula peradaban Islam di Eropa. Dalam masa lebih dari 7 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai pada masa kejayaannya banyak prestasi yang telah didapat, termasuk terbentuknya sistem ekonomi, kemajuan intelektual, kemegahan pembangunan fisik. Joseph Schumpeter dalam karyanya History of Economic Analysis di tahun 1954, Joseph Schumpeter menyatakan bahwa terdapat kesenjangan sejarah sekitar 500 tahun dalam sejarah ekonomi setelah diawal oleh Yunani kuno. Menurut Schumpeter, apa yang membedakan abad ke-13 dengan ke-12, ke-11, dan abad-abad yang lebih awal adalah revolusi yang terjadi pada masa Aquinas dan para cendekiawan di bidang teologi dan pemikiran filsafat. Revolusi ini Schumpeter melanjutkan mempunyai 2 penyebab, yaitu kebangkitan kembali karya-karya Aristoteles dan apa yang disebutnya sebagai puncak pencapaian dari St. Thomas Aquinas. Tanpa memberi penekanan pada penyebab pertama, Schumpeter menulis bahwa pembaca akan mengamati bahwa saya tidak menempatkan kebangkitan karya Aristoteles sebagai sebab utama dari perkembangan di abad ke-13. Kebangkitan berbagai studi dalam beberapa dekade terakhir tentang sejarah pemikiran sosial ekonomi dengan fokus pada tulisan-tulisan dari berbagai sarjana Islam abad pertengahan, misalnya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain, merupakan kemajuan yang patut dicatat dalam ilmu sosial. B. Pandangan Islam terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi sebelum abad ke-9. Muslim abad pertengahan telah memiliki dan menyatakan pandangan yang positif terhadap aktivitas ekonomi sebelum abad ke-9 ketika Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Kenyataannya, sejumlah cendekiawan dan ahli hukum telah menulis tentang berbagai isu-isu ekonomi hampir sejak awal kelahiran Islam. Antara cendekiawan Muslim sebelum abad ke-9 dengan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan ekonomi dan segala urusannya, yang cukup menonjol adalah ahli hukum Ira Abu Yusuf 731-798 Hijriah. Berbekal pelajaran mengenai hukum Islam di bawah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi Sun, Abu Yusuf hakim untuk beberapa khalifah Abbasiyah. Akhirnya dipilih oleh Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid sebagai hakim dari para hakim Qadi al-Qudad di Baghdad. Dalam kapasitas inilah Abu Yusuf menulis kitab perpajakan, kitab Al-Kharaj, menjawab permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Dalam kitab ini, ahli hukum abad ke-8 ini menunjukkan pemahamannya terhadap perpajakan, keuangan publik, produksi pertanian, dan isu ekonomi lainnya. Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf lebih memilih pajak proporsional untuk produksi pertanian ketimbang sewa tanah tetap. Dia berpendapat bahwa pajak proporsional untuk produk pertanian lebih adil dan pada saat bersamaan memberikan insentif lebih besar untuk menjadikan banyak lahan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan pendapatan lebih untuk pemerintah. C. Kontribusi Muslim abad pertengahan terhadap sejarah ekonomi setelah abad ke-8. Diskusi cendekiawan Muslim tentang isu ekonomi. Cendekiawan Muslim setelah 2,5 abad pertama menghadirkan diskusi yang sangat terperinci tentang berbagai isu ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh dari diskusi tersebut. Pertama, kekayaan, kemiskinan, dan keinginan untuk memperoleh. Berbeda dengan rekan Eropa mereka, penulis Muslim abad pertengahan memiliki pandangan positif terhadap aktivitas ekonomi dan pengumpulan kekayaan. Menerima sifat individualisme yang selalu ingin memperoleh sesuatu dan mengancam kemiskinan.
Bagi KJ Nasir Dusi, manusia yang intelek tidak lupa untuk mengumpulkan rezeki dan harta. Menurut teolog Al-Ghazali, manusia suka menumpuk kekayaan dan segala jenis harta. Jika dia punya 2 lembah emas, maka ia ingin yang ketiga. Menurut Kai Kafus, kamu harus sadar bahwa kebanyakan orang yang menyukai kekayaan, terlepas dari alasan masing-masing, dan bahwa mereka tidak suka kemiskinan, sekalipun kepentingan mereka dipertaruhkan. Kedua, pembagian kerja. Beberapa muslim abad pertengahan membicarakan pembagian kerja dan manfaat dalam proses ekonomi. Sementara, ada anggapan bahwa Thomas Hodgkin 1787-1869 yang di tahun 1829 menerapkan pembagian kerja dalam rumah tangga untuk pertama kali. Hosseini berargumen bahwa hal ini pertama kali didiskusikan oleh Muslim Persia Avicenna dan Nasir Tusi beberapa abad lebih awal. Semua penulis ini telah membicarakan pembagian kerja, dan Farabi, Ghazali, dan Kai Kafus telah menerapkannya di arena internasional. Ketiga, barter dan uang. Ghazali dalam Ihya mengidentifikasi 3 masalah terkait dengan barter, yaitu kurangnya 2 kehendak yang selaras, tidak dapat dibaginya barang-barang karena tidak ada kesamaan umum, dan terbatasnya spesialisasi. Ghazali mampu melacak evaluasi sistem pertukaran menggunakan uang dan fungsi uang dalam wacana modern. Khususnya sebagai pertukaran, Ghazali juga mendiskusikan penggunaan emas dan perak sebagai uang dan efek bahaya dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Ghazali mampu membangun versi awal hukum Gresham. Yang keempat, permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Cendekiawan Islam abad pertengahan menunjukkan pemahaman tentang kekuatan permintaan dan penawaran dan perannya dalam penentuan harga. Bagi para pemikir ini, hanya ada pasar bebas dan pertukaran sukarela. D. Transmisi ilmu pengetahuan dan pengaruh kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih dominan disanding ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. 1. Skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. 2. Skolastik puncak. Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut ini pendapat faktor mengapa masa skolastik mencapai puncaknya. 3. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi kemandegan.